Konten sama mereka ulang lagi. Oke. Oh iya. Mas tetap berdiri kembali. Berdiri kembali. Berdiri kembali. Mas Anton ya. Pimpin ya. Keliling. Oke, adik main Pak. Siapa kita? Siapa kita? SMP Negeri Putih. Bukan putar di bawahnya. Kami anak Indonesia, kami anak Indonesia. Selalu cinta kedamaian, selalu cinta kedamaian. We are stand good, stand good. We are stand good, stand good. Sama kita, SMP Negeri Putih. Bisa. Bisa ya. Ini kaki kanan kita Dip, bela yang Dip, siap. Bisa, Bibir, ayo. Siapa kita? SMP Negeri Putih. Terima kasih. Pas. Ya, pas. Bagi saya rambut, bunganya mana? Banyak ya. Selamat siang. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Mari, Bu. Kabel. Maju lagi nih.
Bapak, kita semua. Selamat siang, namek namuk entago waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Siang hari ini kita sedang berada di SMP Negeri Buti dan juga telah hadir narasumber yang begitu luar biasa pada kesempatan kali ini. Di sini ada Kakak Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden dan juga ada Bapak Beni Latumahina yang merupakan Ketua DPRD Merauke serta Bapak kita Bapak Paskali Stethol selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri Buti. Untuk itu memang ini adalah kesempatan yang begitu baik ya kita bisa ada di sini. Apa kabar Kakak Billy? Tuhan baik. Luar biasa Kak, Kakak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini dan juga cuaca sangat mendukung nih Kak ya. Sangat mendukung. Tidak hujan, tidak panas, sangat sejuk seperti hati kita tentunya menerima kehadiran Kakak di sini ya. Oke, Pak Beni apa kabar? Ya, kabar baik ya, puji Tuhan semua sehat dalam keadaan pandemi Covid, tapi kita tetap semangat dan yakin dan percaya kita akan tetap sehat. Amin amin Pak ya. Bapak Kepsek, apa kabar Bapak? Kabar baik, kabar baik. Ya puji Tuhan Pak ya. Ya, puji Tuhan. Iya, kali ini kita akan berdiskusi tentang masa depan pendidikan di Papua Selatan dan tentunya kita yang hadir di sini sudah mengikuti prokes yang ada dan juga tentunya sudah vaksin ya. Vaksin 1 dan 2 sudah Pak ya. Tentunya untuk itu sebentar saat berdiskusi kita boleh melepas masker tapi tetap dengan duduk menjaga jarak seperti itu ya. Jadi tetap aman. Ya, kita akan berdiskusi tentang masa depan pendidikan di Papua Selatan. Dan memang pendidikan ini penting sekali ya. Dan tentunya sudah hadir orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Di sini ada Kak Billy, kemudian ada Bapak Beni dan juga ada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kita akan berdiskusi santai saja mengenai masa depan Papua ini, pendidikannya seperti apa. Untuk itu yang awalnya saya minta kesediaan Bapak Kepsek ya untuk bisa menceritakan keadaan pendidikan di SMP Buti dan juga di Papua Selatan. Untuk Bapak Kepsek dipersilakan ya. Terima kasih. Ini sebuah kesempatan luar biasa. Ini bonus Tuhan untuk kerja Bapak Ibu guru saya. Jadi ini bukan kerja kepala sekolah, kerja Bapak Ibu guru saya yang hebat. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak guru yang hebat. Ya. Saya mulai di sekolah ini dengan jumlah murid 105 dan yang setiap hari hadir bersama saya itu 30 orang. Setiap pagi kita pungut botol-botol minuman keras di sini. Kemudian tidak ada bangunan yang lain, di sini hutan belantara. Kemudian dinding-dinding penuh dengan coretan-coretan kata-kata mutiara. Maka bersama Bapak Ibu guru kami mulai sepakat
Apa yang kami buat? Pertama kami buat dulu kebersihan sekolah. Kami mulai mencari jalan bagaimana supaya anak mau dari rumah ke sekolah. Problem kami adalah bawa anak dari rumah ke sekolah. Maka kami mulai buat menata taman, kasih bersih kelas-kelas, mulai rehab kecil-kecil. Kami minta bantu banyak orang. BNI, WVI, semua pihak kami minta bantu. Ini tanah terberkati. Awal muda peradaban di selatan Papua adalah Buti. Maka dia tidak boleh tinggal begitu. Dia harus diberdayakan. Dan kami mulai dari tempat ini. Sekarang sudah 300-an lebih, hampir 400 siswa. Dan tingkat kehadiran mungkin sekitar 20-30 saja yang tidak ada. Dan puji Tuhan, kalau kita bicara tentang olahraga, seni, pramuka, drum band, kami selalu bawa pulang juara. Dan itulah bonus dari Tuhan untuk karya Bapak Ibu Guru. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Memang begitu luar biasa nih ya, apa yang Bapak Kepsek lakukan dengan Bapak Ibu Guru di sini. Memang kami juga yang di Merauke sudah melihatnya, apalagi dengan tadi saya sempat lihat ya, di ruangan-ruangan kelas itu memang begitu kreatif. Ada bahasa-bahasa Malin yang memang dituliskan di situ. Memang sungguh kreatif sekali Kak Billy. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Billy, bagaimana dengan apa yang disampaikan dari Bapak Kepsek? Ada sesuatu yang mungkin bisa Kak Billy berbagi juga dengan kita. Apalagi kita melihat selama ini ada satu program Kitong Bisa yang dijalankan oleh Kak Billy, dan itu sangat menginspirasi kami muda-mudi di Papua begitu Kak. Baik, terima kasih. Jadi kalau pengalaman bekerja dan mengunjungi Merauke sudah sering sekali. Jadi bukan pertama, sudah sering sekali bolak-balik. Tapi memang kunjungan sebagai staf khusus baru hari ini. Biasanya datang itu sebagai domblang kaki babu. Jadi turun-turun saja langsung masuk di masyarakat, naik ojek, naik sepeda. Kemudian keluar masuk mengajar di beberapa pusat belajar pendidikan luar sekolah ya, PLS. Yayasan Kitong Bisa sendiri sudah ada di sini sejak lama, berpindah lokasi beberapa kali sesuai dengan kondisi di mana anak-anak asli Papua yang ada di Kota Merauke itu berada. Jadi pertama kita menyasar di Gudang Arang, kemudian sekarang ada di Kudamati, di titik di Kudamati. Kemarin bersama-sama dengan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hadir juga Wakil Bupati, lalu Ibu Bupati, beberapa supporter seperti Bio Farma dan yang lain-lain juga hadir secara virtual. Kita meluncurkan kurikulum berbasis karakter yang juga diusung oleh SMP Butia, dan pendidikan di sini kalau dalam bahasa Kitong Bisa kurikulumnya disebut dengan kurikulum respect, tetapi bahasa di sini gotong royong ya, kurikulum gotong royong. Jadi kurikulum berbasis karakter itu yang kita sedang dorong. Alasannya adalah pengamatan saya menunjukkan kalau kita bicara pendidikan di wilayah selatan Papua, angka di Kota Merauke sendiri, angka indeks pembangunan manusia, di mana kalau kita bicara indeks pembangunan manusia itu ada 3 penyusunnya, yaitu salah satunya adalah pendidikan ya. Pendidikan selain kesehatan, kemudian juga ekonomi, tapi ada juga pendidikan. Kalau kita lihat angka indeks pembangunan manusia Merauke itu sebenarnya di atas rata-rata provinsi Papua, hampir mencapai 69, 68 sekian, hampir 69. Tetapi kalau kita lihat wilayah Papua Selatan keseluruhan, MAPI dan ASMAT masih rendah ya. Kalau kita bicara dalam konteks Papua Selatan, artinya masih ada ketimpangan antara beberapa kabupaten dan region di Papua Selatan. Untuk di Merauke sendiri, berbeda distrik akan berbeda juga, terjadi ketimpangan IPM, khususnya aksesibilitas pendidikan. Dan ternyata kalau kita melihat perbedaan demografis, itu menentukan tinggi atau rendahnya IPM. Semakin besar terpusatnya populasi OAP, orang asli Papua, maka di situ IPM akan jauh lebih rendah daripada IPM yang lain. Oleh sebab itu pekerjaan besar kita di sini adalah bagaimana menyetarakan indeks pembangunan manusia dengan aksesibilitas pendidikan yang tinggi supaya semuanya bisa merata. Kalau IPM naik, kualitas sumber daya manusia naik, maka pembangunan juga akan tambah cepat. Nah, tetapi pendidikan yang didorong sekali lagi adalah berbasis karakter. Kita tidak butuh zaman sekarang ya, di zaman Industrial 4.0, era industri disruptif, tidak dibutuhkan orang-orang yang pintar secara paper saja. Jadi bukan yang nilai 10-10-10, ini adik-adik ada banyak yang tadi dengar ya. Bukan yang nilai 10-10-10 tapi disuruh membuat sesuatu, cangkul tanah saya tidak bisa. Tanam pohon saja tidak mengerti. Disuruh bikin sebuah produk seni tidak mau. Disuruh menyanyi tepuk-tepuk tangan kayak tadi malu. Seperti itu. Percuma kita punya nilai tinggi secara kertas tetapi hal-hal tersebut kemudian tidak
Makanya kalau ditanya, saya sebagai seorang yang bergerak dalam sektor pendidikan, ditanya saya punya mazhab apa, saya punya kepercayaan apa. Saya tidak percaya skor di atas kertas, tetapi saya akan melihat individual langsung satu persatu, melihat kemampuan dia apa, itulah dia yang terbaik. Kalau dia pintar bernyanyi, dia pintar bertani, dia jago menggambar, dia bisa memimpin, itulah dia seutuhnya yang harus kita kembangkan menjadi pemimpin dan menjadi orang yang besar di situ. Makanya itulah kurikulum gotong royong, ya kurikulum respect, kurikulum berbasis karakter ini yang mau kita masifkan. Seperti itu kurang lebih. Luar biasa ya, Iya. memang saya tertarik kakak punya penyampaian tadi bahwa kalau hanya di atas kertas skor itu bisa manipulasi, bisa saja orang tua yang kerja, bisa saja, tapi dengan karakter kepribadiannya itu memang yang saat ini diperlukan oleh kita yang ada di selatan Papua. Nah, kira-kira dari Bapak Ketua Dewan sendiri ketika mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepsek dan juga oleh Kak Billy, menurut Bapak nih sebaiknya bagaimana? Dan tentunya Kak Billy maupun Bapak Kepsek sendiri, kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini DPR juga seperti begitu. Kita nggak bisa jalan sendiri ya. Iya, terima kasih. Jadi kita kebetulan masih dalam suasana kemerdekaan ya. Baru saja kita melaksanakan Hari Proklamasi Kemerdekaan yang ke-76, di mana temanya itu Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, atau Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya. Artinya bahwa bukan berarti terus kemudian setelah proklamasi itu perjuangan kita berhenti, tidak. Saya pikir ini awal yang harus selalu kita menjalankan sebuah perjuangan dalam hal ketika kita kemarin mendapatkan satu proklamasi. Perjuangan kita belum berakhir. Kalau kita kembali bertanya, sudah seberapa besar sih energi yang kita berikan kepada bangsa dan negara? Saya pikir kita susah menjawab. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Paskalis tadi, kepala sekolah, lalu Pak Billy tadi, artinya saya apresiasi luar biasa kepada, terutama ya khusus saat ini seluruh guru-guru yang ada di SMP Negeri Buti. Kita perlu memberikan apresiasi. Ya. Kenapa? Karena memang hal pendidikan ini sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 31 itu kan diatur. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Dan pemerintah wajib untuk membiayainya sebenarnya itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam kode-kode belanja kita itu, Pak Billy pasti Pak Paskalis juga mengerti ya. Banyak poin-poin belanja yang harus kita dukung untuk pembelajaran, tapi kadang keliru. Kadang tidak masuk, lalu kemudian realisasinya di lapangan beda dan lain-lain. Tetapi yang paling utama adalah bahwa ya satu contoh seperti teman-teman guru di sini ya, SMP Buti, artinya ini salah satu contoh untuk kita semua bahwa sebenarnya pendidikan karakter yang tadi disampaikan oleh Pak Billy itu, ketika mau maju tuh kita harus punya satu, bekerja dengan jujur, tulus, ikhlas, Pak. Itu mungkin paling utama itu. Kita di sini Pak Billy ada 179 kampung, saya pikir sudah Pak Billy sudah paham. 179 kampung itu ada 112 kampung lokal. Nah, kalau kita lihat maka di sini pembelajaran kita baik ketersediaan tenaga guru maupun sarana prasarana itu juga harus kita perhatikan. Ada anak-anak sekolah juga yang sampai sekarang mungkin belum pakai sepatu, belum bisa pakai seragam. Padahal nomor kode rekeningnya itu banyak sekali loh untuk belanja-belanja seperti itu. Ini kemudian apakah ada yang salah? Salahnya di mana itu? Manajemen pendidikannya kita harus benahi. Nah, untuk benahi manajemen pendidikan, orang-orang yang ditempatkan baik di bidang pendidikan harus ya paling tidak yang the right man and right place. Jangan sampai kita menempatkan orang yang keliru basicnya. Nah, oleh sebab itu memang saya pikir dengan undang-undang tadi kita siap. Lalu kemudian satu hal yang membuat kita rubah mungkin Pak Billy. Ini berkat yang luar biasa ya Pak Pas ya. Siap. Pak Billy ada sebagai staf khusus. Artinya beliau bisa menyampaikan ini kepada Presiden. Yang paling utama kita inginkan PPS. PPS bukan podcast Papua Selatan, tapi Provinsi Papua Selatan. Setuju ya Ibu ya? Setuju ya anak-anak ya? Ya, Provinsi Papua Selatan kenapa? Kita harus punya otonom.
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat. Kita tidak bisa maksimal kalau kemudian tidak definitif kalau kita mengelola biaya pendidikan itu masih terpotong-potong dan lain-lain. Tetapi yang pertama bahwa memang integritas. Ketika kita menjadi calon guru harus punya integritas sehingga bekerja itu dengan hati yang sukacita sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih ya atas apa yang sudah disampaikan dari Bapak Beni. Saya tertarik nih Pak, Bapak juga pasti tertarik ya dengan yang tadi sudah disampaikan Kak Billy dan juga Bapak Kepsek terkait kurikulum gotong royong dan kurikulum respek. Dan ini apakah memang dari sananya sebelum ketemu ini sudah Kak Billy punya program kurikulum respek dan Bapak juga sudah punya kurikulum gotong royong itu, apakah memang ini secara kebetulan memang sama programnya? Karena Kak Billy ini kan baru datang ya sebagai staf sus di Merauke sendiri, tetapi untuk Kitong Bisa sendiri ini sudah jalan cukup lama kan Kak ya. Nah di kurikulum gotong royong ini seperti apa kira-kira Bapak? Iya, rupanya kami punya chemistry ini agak sama. Jadi ketika ketemu, kita bicara pendidikan itu langsung seperti sahabat lama gitu. Jadi ada magnet, Pak. Yang saya maksudkan kurikulum gotong royong ini kami sudah uji coba. Dan ini bercerita best practice saja. Pertama, mindset Bapak Ibu guru yang harus berubah dulu. Kami pendekatannya bukan lokus semata-mata sekolah, tapi space, kawasan. Jadi menggunakan kawasan ini sebagai sumber belajar. Bapak Ibu guru menjadi fasilitator. Kemudian proses pembelajarannya yang selama ini menyengsarakan, model lama blackboard oriented. Kemudian lain kali guru roh, saya menamakan guru roh. Rohnya saja ada, fisiknya tidak ada. Ini hampir terjadi di mana-mana. Berarti ada sesuatu yang tidak menarik di sekolah. Guru goib. Ya, guru goib lah. Kemudian metode ceramah, marah-marah, mempersalahkan. Kalau apa-apa, anak yang salah. Maka saya mengubah mindset. Anak-anak itu kertas putih yang Tuhan titip, kita menulis dengan tinta cinta di sana. Maka yang salah adalah kita guru-guru. Kita harus berani untuk mengatakan kita keliru soal pendekatan. Maka saya menarik guru, orang tua, kemudian anak-anak menjadi mitra belajar. Sama-sama menyusun konten pembelajaran, dan itulah yang dipakai di dalam kelas. Sehingga anak-anak menjadi subjek. Kami mulai dengan pengamatan, praktek pertama adalah pengamatan. Karena biasanya Bapak Ibu guru di mana-mana mulai langsung dengan teori-teori, dengan konseptual prosedural. Dan itu membuat anak-anak Papua tidak bisa. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi konteks kita di sini pembelajarannya adalah visual kinestetik. Kalau kita sembarang menerapkan, yang terjadi anak-anak Nusantara saja yang ikut dalam pencerdasan. Anak-anak Papua tetap tinggal di belakang, kemudian kita membuat stigma seolah-olah tidak mampu. Padahal yang keliru adalah pola pendekatan. Dan duit yang dipakai di sekolah lain kali salah sasaran. Nah mungkin ini yang perlu kita ubah. Mindset ini. Bapak Ibu guru menjadi fasilitator. Bapak Ibu guru harus mencari kurikulum yang pas, kontekstual, menggunakan lingkungan sekitar, kemudian tematik. Pembelajaran menggunakan tema yang sama. Untuk apa? Untuk menyiapkan anak-anak menghadapi masalah yang ada di seputar mereka dengan aneka perspektif. Nah, pendidikan karakter menjadi pendekatan kami. Karena itu kami bukan cuma terjadi peningkatan unsur kognitif, tapi perubahan perilaku. Karena dari jenjang kecil lain kali mabok, lari kiri kanan, itu dia tetap terpelihara sampai jenjang yang tinggi. Bagaimana sekolah tidak bisa memutuskan ini? Maka itulah jawabannya. Saya sepakat dengan Bapak Billy bahwa karakter itu menjadi utama. Biarkanlah anak-anak tumbuh dengan masing-masing jati dirinya, dengan ketertarikannya, dan dia tumbuh di situ. Dan dia mendapatkan keunggulan di situ. Karena ada 8 kecerdasan. Selama ini kita cuma pakai kecerdasan bahasa dan matematika. Dan kita puji-puji. Padahal 6 kecerdasan lain kita biarkan. Padahal anak-anak Papua di kecerdasan lainnya itu dahsyat sekali. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kecerdasan lainnya ini seperti apa nih Pak? Kecerdasan visual, kecerdasan musik, spasial olahraga, itu semua ada. Dan itu sebenarnya yang dibutuhkan. Dan orang bisa profesional di situ dan bisa menghidupi bukan dirinya, tapi banyak orang bisa ikut-ikutan di sana. Dan sesuai dengan apa yang disukai anak-anak juga ya. Pola ini yang sebenarnya saat ini memang kita keliru begitu. Kita dipaksakan, izin Kak Billy ya, karena kita mengikuti kurikulum K13, kurikulum dari teman-teman yang ada di wilayah barat, sedangkan berbeda dengan konteks kita yang ada di Papua sendiri. Dan kemudian Kak, untuk kurikulum
respect yang tadi kakak sampaikan ini seperti apa kak? Apakah memang untuk sentuhannya nanti ke anak-anak yang di sekolah formal seperti begini, ataukah untuk anak-anak yang sekolah non formal kak? Sebenarnya deskripsi kurikulum respect semua sudah yang dijelaskan ya sama. Jadi respect sama gotong royong itu sebenarnya sama. Dan itu semua nafasnya adalah juga kita bicara tentang apa yang didorong oleh Mas Menteri sekarang, yaitu Merdeka Belajar. Iya. Merdeka Belajar ini dia punya grand design besar, tapi dalam teknisnya ini ada gotong royong, ada respect, semuanya sama. Jadi kelebihan anak-anak dalam bidang kognitif maupun non kognitif, dua-duanya harus jalan. Jadi kalau tadi bahasa matematika, tapi sebenarnya beyond bahasa matematika tuh ada hal-hal yang lain. Tapi sebenarnya kalau kata kunci di respect itu adalah entrepreneurial. Jadi entrepreneurial artinya tidak cukup di mereka mengembangkan diri mereka sendiri saja sesuai dengan apa yang mereka mau, sukai, atau mereka punya bakat alami, tetapi kita mengajarkan mereka secara bertahap dari kecil sampai mereka besar bagaimana mereka bisa hidup dari situ. Karena menyukai sesuatu dan mengerjakan sesuatu saja tidak cukup kalau dia kemudian tidak bisa mensejahterakan dirinya. Misalnya kita mengidentifikasi seseorang anak-anak ini jago melukis, maka bukan hanya mendampingi dia untuk menjadi pelukis yang terbaik, tetapi mendampingi dia juga termasuk menjadi pelukis yang nanti mampu menghidupi dia punya diri dan keluarga. Misalnya dia mengerti pasar lukis, marketplace, dia mengerti desain 3D printing, dia mengerti menggunakan software. Seperti itu. Jadi nanti ketika dia sudah lulus SMA, misalnya saya sampai SMA saja, saya tidak mau kuliah karena tidak mampu, ya tidak apa-apa. Atau saya tidak suka kuliah, ya tidak apa-apa juga. Seperti itu. Tidak ada di muka bumi ini yang harus memaksa seseorang kalau memang dia tidak suka. Tetapi dia akan menjadi seorang pelukis digital terbaik yang ada di muka bumi ini, untuk dia bisa menghidupi dirinya dan dia punya keluarga. Seperti itu. Jadi dia punya mazhab sama dengan gotong royong plus entrepreneurial. Jadi makanya dari kecil anak-anak tuh kita dorong mereka untuk jualan. Terus mereka mengerti konsep menyimpan uang. Mereka mengerti profesi yang berbeda-beda dan bagaimana orang make money dari profesi itu. Termasuk juga mereka harus tampil. Termasuk mereka harus menegosiasi, karena itu penting. Dari pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak Papua, bakatnya luar biasa. Saya punya fotografer yang dampingi saya kemarin tapi dia tidak ikut ke Merauke. Bakatnya luar biasa sekali. Dia bisa bikin foto dengan kualitas yang bagus. Dia bisa bikin, saya punya video-video candid dengan humanis sekali. Dia lulusan S1 Teknologi Pertanian, memutuskan menjadi seorang fotografer profesional. Itu saya yang dorong. Ya jangan paksakan kalau memang kau punya bidang adalah fotografi, ya di situ. Tetapi kemarin saya tagihkan dia. Saya bilang gini, Dix, kakak bayar kau punya uang segini, tapi kau harus kasih invoice. Terus saat dia tanya, kakak invoice itu apa? Invoice itu artinya kau menagihkan kau punya jasa itu. Dia bilang gini, kakak, dari kakak saya, tidak ada dari kakak, tidak bisa, kau harus kasih harga. Saya tunggu sekarang ya. Tunggu sekarang kau kasih harga berapa, dan kalau saya rasa mahal saya tawar, tapi kau harus kasih harga dulu. Kayak begitu. Saya bisa tawar naik, saya bisa tawar turun. Saya bilang gitu. Dan akhirnya saya tawar naik karena dia kasih harga kemurahan. Saya tawar. Nah, itu sudah saja dia untuk melakukan. Tidak cukup untuk dia menjadi seorang anak yang mampu memfoto saja, tidak cukup. Dia punya istri, dia punya anak, dia harus sekolahkan dia punya anak, ya kan? Jadi kita harus ajar dia menjadi seorang fotografer yang mampu menghidupi dirinya dan dia punya keluarga. Jadi saya bilang itu kurang, kok kasih harga lagi segini kakak. Oh berarti 11 hari, berarti segini kali 11 berarti ke sini. Kasih invoice. Invoice itu apa kak? Invoice itu begini, kok tolong kirim cepat. Itu invoice itu nanti kok taruh kok punya PT di atas. Tapi saya belum punya PT, iya sudah pura-puranya kok PT, begitu kan? Nanti baru ini kita dorong untuk punya PT dari belakang gitu. Kasih nama usaha di atas, kasih ini di bawah, invoice, tagihkan. Setelah itu tagih, saya transfer. Jadi saya bilang ini kok punya usaha sejalan, gitu. Jadi tidak cukup hanya melatih seseorang mampu dalam dia punya bidang saja, tapi harus mampu menghidupi dia punya diri. Contohnya kita punya ketua DPRD. Kalau orang lihat anak-anak mungkin lihatin, oh ketua DPRD. Tidak, beliau adalah seorang ahli sipil. Ahli konstruksi sipil itu yang harus kita dorong ke anak-anak. Jadi adik-adik yang kamu lihat ini jangan lihat ketua DPRD-nya, lihat beliau ini adalah ahli konstruksi sipil. Apa itu ahli konstruksi sipil? Insinyur. Insinyur yang bangun-bangun jalan, bangun-bangun rumah, ya. Jadi nanti dia jadi ketua DPRD kak, itu amanah Tuhan. Bukan jabatan itu yang kita lihat, dia punya keahlian. Saya insinyur. Insinyur tapi saya insinyur migas. Jadi jangan lihat oh ini apa? Staf khusus, begitu kan? Tapi orang lupa profesi dan saya punya keilmuan apa. Ketika jabatan sudah tidak ada, kita kembali ke kita punya keilmuan untuk cari uang. Nah terakhir, adik perempuan kuliah apa?
Guru Kak, Guru kan? PGSD. Tapi kan sekarang jadi MC profesional. sambil ngajar juga Kak. Dan dan berapa kali acara selalu dia yang MC dan moderator, saya ketemu berapa kali. Iya. Kalau saya bisa tanya, belajar di kelas atau di mana jadi MC? Sendiri Kak. Sendiri kan, Otodidak. otodidak. Akan lebih bagus lagi dengan kurikulum gotong royong, guru-guru yang tahu bahwa oh adek ini dia bisa MC, sudah bimbing dia dari kecil. Sehingga adik nanti yang bagian saya itu saya ajar, Dix kalau saat minta tanya dong kasih honor berapa. Nah, kakak ucapan terima kasih tapi bisa tagih. Misalnya kayak begitu, karena kan tidak cukup saja jadi MC profesional, harus jadi MC yang bisa menghidupi suami dan anak gitu. Wis, perempuan juga harus bisa menghidupi suami Perempuan dan anak. selain kurikulum merdeka, perempuan merdeka juga Perempuan Kak, ya. merdeka juga, iya luar biasa. Oke, lanjutan saya bicara terus lagi dong, kira saya kampanye. Iya, mungkin kebetulan ini kan ada Kak Billy. Mungkin dari Bapak KFC atau dari Bapak Ketua, ada yang mau disampaikan langsung ke Kak Billy nih, harapan untuk pendidikan di Papua Selatan ini. Iya, kalau dari saya pikir pertama pasti Pak Billy paham ya, kita punya konsep kemudian kurikulum nasional itu kan terikut. Tapi kalau kita lihat yang dibicarakan tadi mengenai kurikulum, artinya ada yang kurang pas mungkin. Ada yang harus kita pikirkan untuk bagaimana bisa tepat sasaran dalam proses belajar mengajar kepada anak-anak kita, terutama orang asli Papua di Papua Selatan, seperti itu. Sehingga mungkin ini yang harus kita dorong. Sekali lagi kita bersyukur ya, karena ini pakar-pakar pendidikan juga beliau ya, S3 dari Harvard sana, kemudian Papaskalis, sehingga memang ada satu keinginan kita, terutama atas nama pemerintah, kita minta dengan sangat kepada Pak Billy sebagai staf khusus untuk bagaimana kita bisa mendorong, kita punya kurikulum yang tadi disampaikan itu, kurikulum gotong royong atau apa yang tadi disampaikan, supaya bagaimana kita bisa terapkan ini. Nah, otomatis kita dari pemerintah pasti kita akan dorong. Artinya bahwa ketika ini memang bisa dipresentasikan dan juga sosialisasikan, lalu kemudian kita bisa perdakan jadi peraturan daerah yang definitif, sehingga setiap saat ini sudah kurikulum ini bisa berjalan. Dan yang kita inginkan kan bagaimana anak-anak kita punya intelijensi bisa cepat ya, dan lain-lain, proses belajar mengajar bagaimana kalau di lapangan dan lain-lain. Nah, saya pikir seperti itu. Karena memang yang tadi disampaikan Pak Billy, karena basicnya kita mungkin beda ya kan begitu, tetapi ada hal-hal yang kita bisa sama-sama dorong menjadi satu kekuatan, dengan perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kekuatan, dan kita isi untuk hari kemerdekaan ini bisa berjalan dengan baik begitu. Mungkin bisa ditanggapi langsung dari Kak Billy ya. Kalau dari saya sih pasti dukung penuh, karena saya mazhabnya, saya percaya filosofi pendidikan yang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah, yang penting kita kerja step by step, kita akan terus koordinasi dan saling support. Nah, tapi satu hal, menambahkan tentang besar tidak kecilnya anggaran itu tidak berpengaruh terhadap output pendidikan. Kalau bukan hanya manajemen SDM, tetapi juga kebijakan yang keluar itu fit and proper, jadi pas sesuai dengan konteks. Tetapi yang paling utama juga adalah implementasi dari kebijakan tersebut. Itu juga harus kita kawal. Artinya seberapapun besar anggaran, tanpa akuntabilitas, tanpa sistem penyerapan yang baik, tanpa implementasi yang baik, juga tidak akan jadi output yang baik. Nah, tentang pembentukan daerah administratif baru yang membawa pelayanan publik dekat ke masyarakat, itu saya dukung. Tetapi dengan catatan, di daerah administratif yang baru ini akuntabilitas dan reliability-nya harus kita jaga. Supaya anggaran yang besar, bayangkan tahun 2022 dari APBN, anggaran terbesar itu di pendidikan. Dari APBN kita, kalau teman-teman ikut pidato presiden kemarin, saya juga disuruh menjadi tim klarifikator pidato. Waktu itu saya harus live di TVRI setelah Pak Presiden pidato. Anggaran paling besar itu adalah pendidikan. Bukan kesehatan, bukan ekonomi. Pendidikan itu 572 triliun. Saya tidak tahu, saya punya tim, saya ada suruh cek anggaran kabupaten berapa, sudah dapat ke belum angkanya, anggaran kabupaten. Oh ya, artinya bukan tentang besarnya anggaran ini, tapi saja 572 triliun tidak akan jadi apa-apa kalau tadi kata kuncinya manajemen. Manajemen juga diikuti dengan akuntabilitas. Jadi tidak ada uang-uang yang tiba-tiba hilang di telan bumi atau menguap atau masuk ke dalam sepatu. Salah sasaran. Salah sasaran begitu kan, itu juga nanti akhirnya tidak bisa jadi output yang baik begitu. Itu yang menjadi catatan. Yang kedua, kemitraan, kemampuan kita untuk bermitra dengan lembaga-lembaga non-state actor. Non-state actor itu adalah BUMN, perusahaan swasta maupun pihak-pihak lain di luar. Dan ternyata
perusahaan-perusahaan swasta itu punya banyak sekali program-program berkaitan dengan pendidikan yang mereka pun butuh untuk tahu mereka mau kerja dengan siapa. Jadi selain nanti kurikulum gotong royong, kalau kita mau implementasi, selain kita dorong ke pemerintah, kita juga harus bermitra dengan non-state actor untuk memastikan mereka juga ikut terlibat gitu. Ya. Iya, luar biasa kayak langsung ke Bapak saja. Bapak sudah senyum-senyum nih. Saya perhatikan memang Bapak sudah memang menyiapkan pertanyaan untuk Kak Billy ataupun masukan langsung untuk Kak Billy untuk langsung disampaikan ke kita punya Bapak Presiden ya. Iya, ini kesempatan emas. Kami tidak pernah membayangkan seorang staf khusus presiden datang di sekolah kami yang sering di Merauke ini orang tidak anggap. Bahkan orang tidak tahu sekolah ini dia ada di mana, gitu. Tapi puji Tuhan ini bonus Tuhan atas kerja sukarela, kerja keras dari Bapak Ibu. Saya tuh bermimpi begini. Anak-anak Papua ini anak-anak hebat. Sekolah pinggiran dan pedalaman itu hebat. Tapi sekolah-sekolahnya itu sering tidak dapat bantuan. Yang dapat bantuan itu tempat di mana banyak saudara Nusantara. Bukan saya punya maksud membeda-bedakan, tidak. Tapi mereka dapat tahap cukup banyak, sampai ratusan. Gitu. Saya bermimpi sekolah-sekolah pinggiran pedalaman mendapatkan hal macam begini sehingga mereka tidak kaget ketika mereka lulus. Saya di sini sedikit sekali kami punya, tapi saya pastikan itu bisa anak-anak ikuti. Kalau itu jumlahnya cukup signifikan, saya pikir mereka bisa menghasilkan banyak hal yang hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kepada Bapak Ketua DPR, kami di sini punya 2 kolam ikan. Kami bermimpi kalau ada pagar, kami akan buka ayam, bebek, burung puyuh, dan ikan. Sehingga anak-anak Papua, anak-anak sekolah di sini, mereka bukan cuma belajar tentang mata pelajaran dan perilaku, tapi juga mereka life skill. Supaya di sini akan sementara dibangun asrama. Sehingga mereka kita juga latih budayanya bukan budaya yang nanti jalan dengan proposal. Tapi mereka menghargai proses dan mereka ahli di situ. Sampai dengan penjualan. Nah, saya berharap itu ada. Karena rupanya itu lebih pas untuk sekolah pinggiran dan pedalaman. Jadi kami punya beberapa. Di sini ada 2 kolam ikan. Hari Pangan Sedunia Indonesia kami pernah buat di sini. Kami kasih makan begitu banyak orang dari kolam itu. Hanya sayang pagarnya tidak ada. Memang di sini pagar tidak ada, tetapi kami punya bangunan hampir tidak ada coretan. Karena Bapak Ibu guru paling sering turun membangun pendidikan dari rumah bersama orang tua. Berdiskusi tentang susahnya apa. Saya memberikan face shield kepada semua siswa. Kemudian sarung tangan, ada vitamin juga. Dan sebenarnya dana BOS itu cukup. Jadi saya berkeberatan kalau orang mengatakan dana BOS kurang. Gitu. Mungkin karena tidak tepat sasaran. Jadi mungkin ini juga saya sepakat, transparansi itu juga menjadi kata kunci. Sehingga pendidikan kita bisa maju sama dengan daerah lain. Masa selalu beruang banyak tapi tidak pernah bisa maju-maju. Gitu. Tapi khusus saya bicara tentang SMP Buti, kami sini punya moto, together we can. Kalau dulu kami mulai dengan you can if you try. Itu kami bawa orang datang, siswa dari rumah ke sini. Sekarang kami mulai dengan bersama-sama, orang tua, stakeholder, baru bisa kita ajak. Karena kalau kita buat baik di sekolah, mereka kembali ke rumah tidak ada perubahan. Juga seperti menggarami air laut. Maka kami buat, itulah yang kami namakan gotong royong. Mari sama-sama dengan sukarela, bukan karena uang, tapi karena kita cinta anak-anak punya kompetensinya jadi. Jadi pembelajaran di sini kami ubah bukan lagi pendekatannya berdasarkan konten, tapi berdasarkan kompetensi. Termasuk sampai dengan produk jadi. Jadi isi pengetahuan harus dia muncul dalam bentuk produk jadi. Nah, berkenan nanti sebentar kalau sebelum jalan kita bisa kunjungi kelas. Tidak hebat, ini cuma produk jadi dari daun kelapa, dari daun-daun seperti itu. Memanfaatkan alam. Memanfaatkan di masa pandemi. Jadi tetap kami jalan. Itu kira-kira beberapa harapan. Dan terakhir saya juga berharap kurikulum ini mungkin bisa didorong. Karena ini menjawab pertanyaan selama ini. Kenapa kita mandek atau lambat dalam proses perkembangan pendidikan? Kami di sini berubah terus-menerus. Kami juara 1 kebersihan untuk sekolah 1 Merauke. Ya. Dan itu karena anak-anak dan guru-guru. Karena saya bilang sekolah itu harus bersih, baru kemudian bisa ada prestasi. Gitu. Kalau soal yang lain-lain, olahraga, kesenian, pramuka, kami punya drum band 2. Gitu. Kami pernah ulang tahun Merauke, anak-anak dengan pakaian adat menggunakan drum band dan hibur kota Merauke. Nah,
tapi mungkin kita masih berat itu soal mengelola kelas. Maka kurikulum ini adalah tawaran solutif untuk kesulitan di dalam kelas. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, makasih ya Bapak Kepsek. Bisa langsung ditanggapi Kak Billy. Pesan-pesan dari Pak Kepsek tadi, Kak. Ya, sebenarnya kita mendukung sekali, sangat mendukung. Pak Presiden mendukung. Pertama adalah Pak Presiden mendukung manusia sebagai kunci utama untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Saat ini IPM Indonesia sudah masuk ke negara kelas menengah, masih tinggi ketimpangannya, butuh kerja keras untuk menyeimbangkan. Jadi di saat Jakarta hampir 90, 80, Papua masih angkanya 60-an ya, timpang jauh sekali IPM. Aksesibilitas pendidikan juga ditingkatkan. Oleh sebab itu Presiden menganggarkan tadi sampai 572 triliun untuk pendidikan. Tujuannya adalah manusia maju, negara maju. Negara kita akan maju menuju negara kelas atas. Harapannya itu di tahun 2030 saat kita mencapai bonus demografik. Itu cita-citanya. Kenapa pendidikan menjadi penting? Oleh sebab itu approach pendidikan terbaru berbasis tadi nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerjasama itu menjadi prioritas beliau. Otomatis seharusnya tidak ada resistance. Sekarang bagaimana kurikulum ini didorong dengan terstruktur, tersistem dari level daerah. Sudah ada dukungan, kita lihat dari eksekutif, butuh diskusi dan eksekutif. Legislatif juga sudah hadir di sini, kan legislatif daerah juga sudah buy-in, tinggal diskusi dan eksekutif masuk, nanti naik sampai ke tingkat atas. Dalam posisi kami di pusat, kami akan dorong supaya bisa terimplementasi, tapi tentunya harus naik secara bertahap dari bawah. Dan juga dibikin prototipe, jadi mulai dengan skala kecil, outputnya jelas, bisa diskalakan secara besar, begitu. Terima kasih. Makasih sekali ya, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Kak Billy. Kak Billy memang sudah sangat menyambut apa yang disampaikan Bapak Ketua DPRD dan juga dari kita punya Bapak Kepsek ini ya. Kemudian Kak, kita juga kan mengikuti Kakak selama ini yang tadi LC sampaikan di awal, yang kegiatan Kitong Bisa nih Kak. Itu seperti apa Kakak? Apa yang menjadi dorongan untuk Kakak sendiri untuk bergerak memang ke dunia pendidikan? Karena sebelum Kakak di staf khusus juga Kakak sudah sering ke Merauke ya untuk memang melakukan pelayanan seperti begitu. Motivasi bisa Kakak sampaikan kepada kita. Kebetulan ada adik-adik sekolah di sini sehingga memang punya semangat seperti Kak Billy. Semoga kita harapkan ke depan ada Kakak Billy lainnya lagi seperti gitu Kak. Terima kasih. Jadi latar belakang saya tuh anak guru. Bapak saya 41 tahun mengajar sebagai guru non PNS, guru honor. Beliau mengajar secara idealis memang di YPK, Yayasan Pendidikan Kristen. Lalu kemudian di akhir-akhir dia mendorong berdirinya SMP-SMP denominasi yang lain, SMP Advent. Lalu SMA Advent mulai beroperasi, beliau mengajar di situ sampai akhirnya saya meminta beliau istirahat karena sudah sangat lansia. Jadi beliau sudah sangat lansia, sudah hampir 80 tahun, tapi di rumah masih mengajar juga. Jadi memang dia punya jiwa mengajar. Jadi sudah tidak mengajar sekolah formal, tapi di rumah dia masih panggil anak-anak Papua di sekitar rumah untuk dia ajar. Ajar di sekolah di rumah. Nah, kalau karena guru honor sehingga gaji beliau itu kecil sekali, bahkan tidak digaji. Kadang-kadang tunggu 1 tahun. Jadi bapak dan mama ada pekerjaan sampingan di luar. Mama saya itu bisa mengerjakan apa saja. Jadi kebun dia tanam, merica dia jual ke pasar. Lalu kemudian bikin kue dia jual di pasar. Atau dia kasih saya umur kayak adik-adik dong begini sudah. Saya ke SMP itu saya bawa kue di kantong plastik. Jadi sambil kelas jalan sambil saya jual kue. Jadi untuk berjuang supaya ada uang masuk buat kita puang makan. Karena gaji guru honor tidak cukup, tidak ada. Tapi bapak bilang gini, kalau kau sekolah bagus, nanti kau bisa dapat beasiswa. Jadi kita tidak perlu pikir untuk kau puang nanti bagaimana. Kalau kau dapat beasiswa, kau sekolah tinggi, nanti kerjaan bagus atau ada penghasilan, kau bisa kasih, kita punya keluarga ini, punya ekonomi jadi bagus. Kau bisa ke sekolah adik-adik karena adik-adik ada kecil. Saya SMP, saya punya adik-adik masih bayi. Satu umur 3 tahun, satu umur 1 tahun. Jadi sambil kayak kami begini nih, SMP, pulang sekolah saya jaga adik-adik bayi, kasih makan mereka, kasih ganti mereka celana. Yang buang air kecil lah, apalah, ya kan biasa. Mama jual di pasar. Mama kembali, pulang jam 6 sore, selesai jam 6 sore, selesai mandi. Mama yang jaga adik, saya yang belajar. Saya belajar dari jam 7 itu sudah keluar rumah. Belajar sampai jam 9, jam 10 tidur. Belajarnya dengan apa kamu tahu? Dan pelita. Pelita yang lampu minyak kayak begini nih. Kalau yang Coca-Cola, kalau yang Sprite itu isi dengan minyak tanah, kasih sumbu.
kasih terang kanan dan kiri. Kenapa begitu? Kan tidak ada listrik. Rumah tidak ada listrik. Atap tuh dari daun sagu, dinding itu dari gaba-gaba. Jadi betul-betul rumah dengan pelita. Seperti itu. Itu yang sehari-hari. Lalu bangun jam berapa? Bangun jam 5. Jam 5 subuh bangun untuk sambil belajar, sambil bantu mama siapkan kue. Nah, karena nanti jam 6:30 keluar rumah jalan ke sekolah tuh sudah pegang lagi kue di tangan. Begitu saya punya kehidupan sehari-hari. Jadi kalau masalah jual-jual, bajual kue ke apakah sudah terbiasa dari kecil. Sudah tidak malu kalau jualan ke orang, tawar-tawar harga, itu sudah biasa. Nah, tapi saya bilang, Bapak kasih semangat jangan berhenti sekolah sampai setinggi-tingginya. Sampai mau SMA tidak ada uang. Karena waktu itu sekolah harus berbayar. Mungkin sekarang sebagian besar sudah tidak bayar ya. Dulu kita masih bayar. Terus akhirnya Bapak bilang cari SMA yang beasiswa. Jadi saya diikutkan ke seleksi masuk SMA unggulan Provinsi Papua itu di Jayapura. Itu ikut seleksi supaya masuk, bukan supaya tak kasih tunjuk pintar, bukan. Supaya gratis. Gratis tidak bayar karena orang tua tidak ada uang. Jadi saya ingat saya ikut seleksi, lulus, berangkat dari tempat saya ke Jayapura, tinggal di Jayapura 3 tahun tidak pulang. Tidak pulang sama sekali, tinggal di asrama. 3 tahun setelah lulus, saya bilang saya mau jadi insinyur. Ya insinyur kayak beliau ini. Insinyur sipil ya. Insinyur sipil, karena saya terinspirasi cerita Soekarno yang adalah seorang insinyur sipil. Jadi Pak Soekarno itu insinyur sipil, dia kuliah di kampus di Bandung. Namanya Hoge School Teknisi Bandung yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, ITB. Jadi saya daftar ke situ, Bapak bilang ini tapi tidak ada uang. Bagaimana? Saya bilang nanti saya cari uang sendiri. Bagaimana caranya nanti saya cari uang sendiri. Akhirnya saya ikut tes, lulus, berangkat ke Jawa, tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tinggal sendiri sambil cari uang sendiri. Cari uang sambil jual-jual kue lagi untuk bayar uang makan dan bayar uang kuliah. Nah, puji Tuhan tahun kedua dapat beasiswa Otsus waktu itu. Dapat beasiswa sampai menyelesaikan pendidikan S1, jadi insinyur. Jadi kalau Bapak insinyur sipil kita bisa nyambung karena saya masuk ke industri migas itu jadi construction engineer. Jadi insinyur konstruksi. Ya, tapi kalau Bapak dong bangun rumah dan gedung, saya bangun tangki minyak, bangun platform. Tapi kalau kayak geoteknik, paham, kayak piling kah, kemudian apa piling tuh kayak fondasi tiang pancang. Piling apa semua. Jadi anak-anak yang mau jadi insinyur sipil kayak saya dengan Bapak Ketua DPRD ini dari sekarang sudah harus mulai suka matematika, fisika, sudah mulai ikut bangun-bangun kalau perlu. Karena waktu SMP saya juga lihat-lihat orang, oh bangun-bangun ini begini, kayak gitu kan, lihat oh dia teknik tuh begini, seperti itu sudah mulai ikuti. Nah, jadi insinyur itu karena saya kerja di perusahaan minyak, ya perusahaan minyak Inggris, berbasis Inggris, jadi gaji besar. Itu yang saya bisa kirim ke orang tua yang rumah yang tadi gaba-gaba langsung sekarang tembok semua. Naik lengkap, atap, sekarang ada orang tua bangun pagar, belikan orang tua kendaraan, ajak mereka jalan-jalan. Semua karena pendidikan. Kalau tidak pendidikan bagus, tidak mungkin bisa rubah nasib orang tua. Nah, lalu kemudian saya memutuskan mengundurkan diri. Dari puncak karir sebagai insinyur di perusahaan migas Inggris itu, perusahaan migas asing, saya memutuskan mengundurkan diri untuk fokus ke pendidikan. Karena saya mau jadi aktivis pendidikan yang kerja di pendidikan luar sekolah. Nah, waktu saya bilang mengundurkan diri tuh mama langsung sakit. Mama bilang, aduh masa saya jual kue lagi di pasar, kok ini memang kok terlalu sekali. Saya bilang, tenang, nanti saya bantu mama jual di pasar. Jadi mama sakit langsung. Tapi saya bilang, mama tenang, nanti kita pastikan supaya ini baik-baik saja. Jadi sambil membuat yayasan, kita bisa itu, sambil saya juga dirikan beberapa unit usaha. Dengan uang tabungan yang tadi dari perusahaan itu saya bikin unit usaha dengan yayasan. Sekarang yayasan dengan unit usaha baku topang walaupun masih merangkak ya. Masih merangkak, masih mulai, tapi kita mulai membangun sistem bisa saling menyupport. Nah, itulah kenapa saya bolak-balik ke Merauke, karena teman-teman di Merauke ini ada Kakak Andre nih Tim. Nanti dong harus maju ke depan. Tim maju ke depan sini. Nani, Kakak Andre sini cepat. Maju ke depan. Nani, Kak Andre. Rinto mana? Rinto, mereka 3 dari 18 orang yang dampingi saya ke seluruh Indonesia, keliling Indonesia. Jadi Kakak Andre ini dari Merauke, ya Kakak Nani ini dari Fak-Fak, dan Yuswana selalu yang Kakak Rinto ini kan buka masker supaya orang hafal wajah, supaya orang hafal muka. Jadi Kakak Nani ini dari Fak-Fak, Kakak Rinto ini dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Luar biasa Kak, bisa sampai di Merauke. Dia keliling Papua, tepuk tangan dulu. Kemarin di perbatasan dia ketemu orang Kalimantan dari kampung. Iya. Ada jaga perbatasan. Tentara jaga perbatasan dia ketemu. Jadi ini mereka bertiga, ini Kakak Andre, mereka dari Merauke, mereka telepon.
Kakak Sonya ada orang udah bilang bantu Merauke juga Kak, kita bikin apa pendidikan luar sekolah di Merauke. Itulah berdirilah Yayasan Kitong Bisa Merauke. Bisa bolak-balik Merauke tapi memang jalur dengan anak-anak muda masuk ke masyarakat dan memang pendidikannya lebih luar sekolah, PLS. Pendidikan luar sekolah. Itulah dia punya sejarah. Jadi saya punya cita-cita ingin membangun pendidikan Indonesia khususnya dari Papua. Jadi narasinya ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Seperti itu. Nah, kerja dengan Kitong Bisa ini, dengan teman-teman ini, mereka dengan Kitong Bisa, kita bangun. Lalu ternyata prestasi kalau kita kerja keras nih adik-adik ya. Pertama bahasa Inggris harus bagus. Jadi kalau dari sekarang harus belajar bahasa Inggris. Kedua, kerja keras sekali. Kalau kamu teman kerja slow-slow, kamu jangan ikut orang. Kerja lebih keras, belajar rajin, baca buku. Jadi dengan Kitong Bisa nih Kitong kerja, ternyata dinotis sama berbagai pihak baik nasional maupun luar negeri. Sampai kita pernah diundang untuk berbicara di gedung PBB di Amerika Serikat, di New York. Jadi pidato di sana tentang pendidikan luar sekolah. Kemudian diundang magang di gedung bersama Barack Obama. Presiden Amerika Serikat Barack Obama magang bersama beliau di Gedung Putih, lalu diundang ke World Economic Forum sebagai pembicara. Jadi prestasi-prestasi itu banyak dengan adanya yayasan tersebut. Itu yang menarik perhatian Pak Jokowi. Baru Pak Jokowi telepon, Pak Jokowi bilang, mungkin dong ada bisik-bisik dia dong bilang, ada anak Papua satu yang dia kayaknya keliling-keliling untuk promosi pendidikan luar sekolah. Begitu ceritanya. Baru Pak Jokowi panggil ke istana. Lalu ajak gabung, coba bantu saya untuk kita bangun Indonesia sama-sama. Nah, setelah saya pikir 1 minggu, saya tanya Bapak bagaimana saya Kak? Bapak bilang, iya, supaya aku bisa rubah dampak, supaya aku bisa rubah masyarakat. Karena atas Bapak penasihat bukan keinginan untuk mendapat jabatan, bukan, tapi keinginan untuk merubah nasib hidup orang banyak. Makanya salah satu memo kebijakan pertama yang saya tulis, yang kemudian di-approve oleh Bapak itu, yang saya kasih terus ke Bapak berkali-kali itu Perpres nomor 98 tahun 2020. Mungkin Bapak-bapak di sana ada yang tahu. Honor-honor nih Kak. Perpres nomor 98 tahun 2020 apa, Dix? Tentang guru P3 nih. Iya, yaitu Presiden memberikan instruksi penyamaan gaji guru P3K dengan PNS. Gaji guru honor dan PNS harus sama. Iya. Jadi Pak Presiden tanya kenapa Mas Billy ini passionate sekali kasih ini berulang-ulang, kasih memo ini ke saya berulang-ulang. Saya bilang, Pak, saya punya bapak tuh guru honor 41 tahun. Tidak pernah jadi PNS tapi dia berjuang dengan dia punya keterbatasan. Jadi saya mau nasib guru-guru honor berubah gitu, seperti itu. Luar biasa Iya. Kak, puji Tuhan. Jadi ya. itu saja, terima kasih. Mau ini apa adik-adik mau pulang duluan bisa. Wah, Biar kita teman-teman. semakin lama dengan Iya. Kak Billy ya. Jadi itu Kakak Andre dari Merauke sini ya. Jadi saya selalu pesan ke Kak Andre, saya bilang, Kak Andre, kita kerja di nasional di istana tapi jangan lupa Kak Andre ingat-ingat Merauke. Jadi ingat apa yang Merauke butuhkan, apa yang bisa kita bangun lewat Kakak Andre kita dorong begitu. Termasuk nanti tindak lanjut ini ya, kurikulum gotong royong Kakak Andre catat. Kita harus dorong supaya implementasi. Begitu Iya, ceritanya ya. Semoga di belakang adik-adik dong dengar ya. Yang rumah di sini yang terada listrik angkat tangan. Yang terada listrik. Satu ada. Rumah di mana? Daerah mana? Buti Kakak. Buting. Oh, di Buting dan tidak ada listrik. Luar biasa. Tapi belajar setiap malam kah tidak? Belajar pakai apa? Pakai pelita juga. Nama siapa? Siapa? Kuat. Ade boleh ke depan aja sini, Dek. Oke, mari sayang. Depan. Ada juga, saya kira semua, tapi ternyata ada juga, tapi dia masih belajar pakai pelita, mari. Ini sayang. Oh, pakai itu. Di sana baru nanti biar kakak tanya dia bisa jawab. Tidak usah takut ya. Dia usah takut, harus pede, anak Papua harus percaya diri ya. Jadi, nama siapa? Gracelia Mambor Gagudemo. Rumah di daerah Rumah di Butik di Kelurahan Samkai. Kelurahan Samkai ya. Iya. Dan rumah ada listrik, tidak ada listrik, Tidak ada. tapi tetap belajar. Kita belajar pakai pelita. Dari jam berapa biasa belajar? Dari jam 7. Jam 7. Di sini kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMP ya. Iya. Cita-cita mau jadi apa? Jadi Dokter. Ya. Jadi guru ya. Jadi guru kah, jadi dokter kah, jadi Kerja nanti di mana, Dek? Poland. oh, jadi polwan. Dulu tepuk tangan dulu. Iya.
Cita-cita jadi poluan. Terima kasih. Jadi tetap semangat ya. Ada satu tapi dia tetap semangat. Apalagi yang punya rumah listrik. Terima kasih Dix. Balik saya. Yang punya rumah listrik sama yang kitong yang tidak punya listrik, di rumah saya kita belajar tetap. Baru kalian yang punya listrik jangan sampai main HP ke apa. Listrik pakai cas HP. Habis itu tunggu HP penuh terus main-main HP. Mobile Legend. Mau Kak. yang laki-laki main Mobile Legend, yang perempuan main yang apa ya, makeup tuh, yang sim-sim ke apa tuh. Iya kan? Akhirnya tidak ada yang belajar. Jadi itu ya, terima kasih, kita doakan ada ini jadi poluan ya. Amin. Amin, dan yang lain semua punya cita-cita bisa tercapai. Saya percaya sekali Papua bisa dibangun dari selatan ya. Amin. Dari selatan, jadi selatan berkat naik sampai ke seluruh. Karena kenapa harus dari selatan? Karena titik ini yang paling jauh. Kemarin saya tinggal ngesot saja langsung dapat perbatasan negara sebelah ya kan. Matahari terbit. Matahari langsung terbit Iya, di sebelah. matahari terbit dari Jadi dari sinilah anak-anaknya ini akan memberkati seluruh tanah Papua, Amin. bahkan seluruh Indonesia gitu. Terima kasih. Iya. Makasih ya Kakak Billy. Masih ada lagi yang ingin disampaikan Bapak? Ya, mungkin saya sedikit ya. Iya, iya. Saya pertama tadi cerita itu tadi menjadi jadi pengalaman untuk adik-adik ya. Tadi Kakak Billy tadi cerita pengalaman. Jadi memang kita itu bukan berarti terus dalam menjalani kehidupan itu selalu senang kayak begitu. Ada susahnya, ada prihatinnya, ya, ada dukanya seperti itu. Tapi yang menjadi catatan bahwa ketika kita selalu semangat, pasti hasil akhirnya adalah sukses. Ya, setuju ya? Ya. Kemudian yang berikut di tengah kota ini ada yang belum punya listrik. Luar biasa ya. Jadi saya minta nanti Pak Kepala Sekolah cek lagi itu keluarga siapa, minta datanya, diharapkan nanti minggu besok terpasang listriknya. Ya begitu. Nanti Pak Paskalis ya tolong lihat data keluarganya, nanti berikan ke saya begitu. Yang berikut ya saya pikir sudah di akhir acara ya. Belum? Belum Kak. Oh belum. Jadi Sedikit lagi. oh sedikit lagi. Ya kalau begitu dilanjut. Iya. Jadi begini Kak, kebetulan kan tadi Kak Billy menyampaikan tentang guru-guru P3 nih ya. Kemudian apa yang memang Kak Billy sendiri suarakan ke Bapak Presiden, dan puji Tuhan itu sudah bisa diterapkan. Di sini kan kebetulan ada guru-guru kita. Mungkin di antara Bapak Ibu guru ini ada yang guru honor daerah maupun honor sekolah yang ingin menyampaikan langsung ke Kakak Billy terkait dengan ada kayak iya, ada Kak Billy pakai ini. Ada Bapak Ketua DPR sendiri. Ya, sebelah situ. Perkenalkan nama. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Erlin Veronica Tethol. Saya guru honor di sini dari tahun 2015. Di sini saya kemarin yang P3K itu saya ada daftar, sudah online lewat yang kabupaten. Jadi saya pilihnya di SMP karena SMP saya tidak ada untuk saya matematika. Jadi saya pilih di SMP Negeri 6 di Jagebob, jauh sekali. Di Mimi sana. Oh Mimi. Iya. Mimi baru ya. Iya. Hanya kalau semuanya sudah, hanya tinggal ujiannya, jadwal ujiannya saja. Kan kita daftar online tuh. Iya. Iya, jadi maksudnya kira-kira untuk saya kan daftar kabupaten. Jadi itu nanti kan ikut tes. Jadi di situ formasinya cuma 1. Jadi maksudnya kita kan honor sudah lama ya. Kira-kira Bapak bisa bantu. Iya. Apa tanggapan Ibu guru sendiri dengan ketika sudah ada program ini? Menurut Ibu apakah ini memang membantu guru-guru yang honor atau seperti apa? Kurikulum gotong royong ya? Untuk Oh. P3K. Kalau P3K memang sangat membantu ya karena oh iya. Kalau untuk honor-honor memang sangat membantu ya karena kita punya gaji itu kecil sekali, terus tergantung dari dana bos dapatnya. Jadi kadang kalau dana bos dapatnya terlambat, kita juga gajinya terlambat. Kadang sampai 6 bulan baru kita dapat. Jadi iya dapat gaji. Jadi untuk program P3K ini. Tapi ini honor daerah kan? Tidak, honor sekolah saya. Honor sekolah. Iya. Tapi bukan P3K kan, belum P3K kan? Belum, baru daftar saja. Baru daftar. Iya. Ada lagi Ibu?
Ada guru yang lain? Ada guru yang lain mumpung ada di sini, ayo. Yang lain. Maju-maju, jangan malu-malu. Tidak usah malu-malu. Mari, saya juga guru. sama Guru ya. Oke, terima kasih. Ya makasih Bu Guru. Ayo kita berikan aplaus anak-anak buat Ibu Guru kita. Ya, kalau ada lagi langsung saja gabung berapa begitu? Lepaskan. Bukan lagu ya, lepaskanlah. Ya, selamat sore. Nama saya Lydia Maturbongs. Saya honor daerah dari 2009 sampai saat ini. Dan kendala untuk tahun ini kami belum terima honor dari Maret sampai sekarang. Itu saja yang mungkin jadi kendala. Baik, terima kasih. Nama saya Preksedes Mariana Layan. Saya honor di sini sejak tahun 2005, honor sekolah, sampai tahun 2012 masuk kategori K2. Yang di sini saya mau minta kalau bisa Bapak bisa bantu kami yang K2 sisa ini, kalau bisa untuk diangkat, karena kalau kami lewat jalur tes umum mungkin sudah tidak bisa karena faktor usia. Iya, jadi penantian kami dari K2 tunggu untuk bertahap ini sampai 2021 ini belum diangkat, kami yang sisa 200 lebih. K2 itu apa? Kategori K2. Kategori K2. K2-nya apa? Iya. Saya juga K2 tidak. kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Aduh, kita juga kurang mengerti. Kategori K2 itu apa? Dia Seperti database kah? Habis kategori K2 masuk di kategori K3 ini. Yang program tahapan-tahapan ini. Jadi yang pertama kan apa? Yang pertama kan database, iya. Iya. Jadi dari apa? K2 dari kabupaten. Database pindah ke kategori K2 kami yang didata ini. Cuman yang lain, teman-teman yang lain sudah diangkat, kami yang K2 sisa ini belum diangkat sampai sekarang. jadi PNS. Begitu. Iya, PNS. Jadi untuk kalau kita mau tes lewat jalur umum kan sudah tidak mungkin karena usia sudah lewat. Terus begini Kakak, yang kami mau tanyakan di sini, teman-teman kami yang K2 yang sudah diangkat ini kan mereka bukan masuk di P3 ya? P3K. Iya. Mereka langsung PNS. Apa kami yang sisa ini seandainya kalau Tuhan sayang kami diangkat, apa kami masuk di P3 atau tetap PNS? Itu yang kami mau tanyakan. Iya, makasih. Ya, terima kasih Bu berdua atas pertanyaannya. Oke, Kak. Ya, nanti untuk yang daerah bisa dibantu oleh ke Bapak Ketua DPRD, karena untuk yang kabupaten yang honor kabupaten itu hanya level daerah yang bisa jawab. Tapi untuk menjawab pertanyaan tentang P3K yang tadi tes di Jagebob, memang ada pertimbangan-pertimbangan pengabdian di mana ketika mereka yang sudah mengabdi dalam geografis tertentu itu akan diprioritaskan selama dia punya hasil tes substantif memang juga bagus dan scoringnya tinggi. Saya memohon kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan pemantauan supaya mereka-mereka yang telah mengabdi yang ada di wilayah geografis ini yang dapat diprioritaskan, walaupun tesnya nasional tapi dapat diprioritaskan untuk lolos selama skornya tidak jelek-jelek sekali, skornya masih masuk begitu. Nah, untuk pengangkatan otomatis ke PNS itu tidak ada, Ibu. Jadi karena memang aturan ketat dari BKN mereka Menpan RB bahwa untuk tes PNS itu mengikuti syarat administratif yang telah mereka diskusikan. Jadi saya tidak tahu kalau memang ada proses pengangkatan otomatis PNS, seharusnya itu adalah mungkin dari pihak pemerintah daerah yang melakukan komunikasi dengan Menpan RB atau BKN, tapi semuanya harus mengikuti administrasi yang ada. Itulah sebabnya kenapa P3K hadir menjadi jawaban buat mereka-mereka yang setelah melampaui batas usia bisa menjadi P3K, dan P3K itu tidak ada bedanya dengan PNS sama sekali. Dia jumlah gaji dan tunjangan-tunjangan yang diterima itu sama. Jadi pengangkatan tidak otomatis ke P3K. Saran saya Ibu mendaftarkan lagi ke formasi P3K yang nanti akan dibuka, karena kemarin sudah tutup 11 Agustus ya. 11 Agustus sudah tutup, mungkin yang periode berikutnya bisa daftar untuk masuk. Arahan dari Menpan RB, karena waktu itu saya ada dalam ruangan bersama dengan Pak Gubernur Papua Barat dan Pak Menpan waktu kita rapat koordinasi. Menpan memberikan perintah atau instruksi bahwa dari provinsi formasi terbesar itu haruslah di pendidikan.
formasi PNS maupun P3K di Papua dan Papua Barat itu haruslah pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, harapannya ke formasi-formasi berikutnya nanti pasti otomatis akan lebih banyak formasi pendidikan daripada yang lain. Itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk yang lain-lain ada di level pemerintah daerah. Kita dengarkan respons nanti dari pemerintah daerah. Ya, masalah honor yang sampai sekarang belum terrealisasi ya. Memang pertama ketika Pak Bupati yang sekarang ya mengevaluasi kita punya anggaran secara menyeluruh, memang ada beberapa data yang perlu diperbaiki dan juga diklarifikasi, kemudian yang valid ya. Jadi ada beberapa catatan juga kita terima juga di Dewan, kita sempat beberapa kali rapat dengar ya. Jadi memang ada beberapa honor juga yang selama beberapa tahun itu tidak melaksanakan tugas itu. Tapi kemudian honornya berjalan lancar tapi tidak pernah melaksanakan tugas. Dan itu juga bukan sedikit, sehingga memang ini yang masih perlu disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan untuk data-data yang valid, sehingga ketika nanti dibayar honornya itu yang kurang lebih sudah beberapa bulan belum betul tepat sasaran seperti itu. Ya, sehingga kita tahu mana yang memang tidak melaksanakan tugas sebagai honor itu ya tidak diberikan begitu. Nah, ini agak sulit, jadi perlu waktu untuk bagaimana data-data itu bisa valid ya, verifikasi dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Kalau beberapa waktu nanti saya coba diskusi lagi dengan Pak Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan sejauh mana penyelesaian database-nya yang diinginkan begitu. Lalu kemudian memang sampai dengan sekarang Pak Billy, Pak Paskalis dan teman-teman guru ya, kita punya dana BOS itu setiap tahun selalu ada temuan dari hasil laporan hasil pemeriksaan ya, LHP BPK itu. Dana BOS itu banyak sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak bisa mengelola dana BOS dengan baik. Seperti itu, sehingga beberapa tahun ini laporan hasil pemeriksaan LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan selalu dapat temuan itu. Selalu temuan. Jadi saya harapkan nanti mungkin di SMP tetap sesuai prosedur, pertanggungjawabannya berjalan bagus sehingga kita minimalisir ya hal-hal seperti itu. Agak sulit ya. Sudah beberapa tahun ini temuan selalu ada dana BOS, pengelolaan dana BOS. Ini menjadi catatan kita juga begitu. Mungkin menambahkan sedikit dana BOS tadi, itu ya tadi saya sempat sebutkan bahwa besarnya anggaran tidak serta-merta diikuti dengan output pendidikan yang baik kalau akuntabilitas tidak baik. Mau taruh sampai 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar jadi dana BOS, kalau tidak dikelola dengan baik anak-anak yang jadi korban. Jadi kadang-kadang kita selalu bilang anggaran, tapi akuntabilitas itu juga nomor satu. Apalagi Presiden dan Menteri mengarahkan tahun ini Papua punya dana BOS harus dinaikkan. Ya dinaikkan, kalau dihitung-hitung kemarin dana BOS di Papua itu bisa naik sampai berapa kali lipat ya Pak? Naik 30% ya? 30-50%. Jadi tidak boleh sama, itu udah jelas instruksi. Tapi pertanyaannya ditingkatkan dan jumlahnya banyak, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ini juga menjadi masalah. Jadi saya titipkan kepada Bapak Ketua DPRD dan seluruh masyarakat, kita pantau bersama. Kita pantau agar anak-anak ini tidak jadi korban. Dana BOS besar baru tidak sampai ke mereka. Begitu. Terima kasih. Dari Bapak lagi sebelum kita closing statement. Iya, memang ada keluhan. Kebetulan saya juga sebagai sekretaris PGRI dan ketua musyawarah kerja kepala SMP se-Kota Merauke. Ada keluhan cukup banyak dari orang tua murid juga terkait dengan pungutan dari setiap sekolah gitu. Apalagi kalau pungutan itu dari sekolah di kota, yang notabene kesulitannya jauh lebih ringan daripada di pinggiran dan pedalaman. Di pinggiran dan pedalaman kami diminta untuk tidak boleh menarik beban apapun. Dan untuk SMP Buti itu sudah terkenal, bahkan bukan cuma gratis tapi kami memberi. Nah, ini menjadi juga kesulitan dari sisi keadilan. Gitu. Maka mungkin ini juga patut untuk ada rasionalisasi. Sebenarnya apa yang dibutuhkan gitu. Kalau uangnya jumlahnya sudah banyak, dana BOS-nya sudah besar, masih ada lagi pungutan dari orang tua. Sering kita berdalih dengan ini komite, gitu. Jadi aturan dia keluar, tapi di lapangan juga disiasati juga dengan hebat. Padahal sebenarnya menurut kami ini membuat sekolah pinggiran dan pedalaman menjadi merasa tidak adil. Mereka dalam keadaan kesulitan, yang di kota tinggal pungut terus,
gitu. Nah ini kira-kira dari saya untuk apa mungkin mohon ditanggapi. Terima kasih. Iya, dari Bapak Kepsek minta untuk ditanggapi ya. Gimana? Kalau pungutan itu kan masing-masing sekolah ya, artinya kalau mungkin begini, mungkin kadang-kadang begini, payung hukum dan peraturan undang-undang itu ada, tapi kemudian tidak diimplementasikan ya. Kemudian mau salahkan siapa? Pemerintah pusat lagi, tidak kan? Iya. Saya kasih contoh kemarin saya ke beberapa kampung dan saya melihat bahwa di beberapa kampung itu anggaran desa, anggaran kampung yang jelas-jelas ada permennya, ada peraturannya yang mengatakan bahwa 15% harus diperuntukkan untuk perempuan. Ternyata tidak diperuntukkan untuk perempuan, dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Nah sekarang mau salahkan siapa? Pemerintah pusat lagi? Tidak kan? Jadi implementasi peraturan sudah ada jelas, prosedur sudah ada, undang-undang sudah ada, tapi implementasinya kalau lalai ya berarti tinggal di komplain aja yang bikin hal di luar daripada peraturan tersebut gitu. Ya, ini memang menjadi PR besar ya, karena untuk menyelesaikan persoalan ini tidak bisa kita hanya menyalahkan pemerintah pusat dan sebagainya, tetapi memang kita perlu kerja sama semua pihak. Dan kemudian izin Kak, sebenarnya kita masih ingin berdiskusi lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu, sehingga sekarang kita langsung closing statement dari Bapak Ketua DPR, kemudian Bapak Kepsek, dan nanti akan ditutup oleh Kakak Billy. Baik, yang pertama kita harapkan ya, terutama terhadap teman-teman guru di mana saja berada di 179 kampung ini, 20 distrik, supaya mungkin lebih fokus. Kita minta dengan rendah hati ya, untuk mungkin lebih konsen dalam melaksanakan tugas tanggung jawab amanah yang diberikan oleh Tuhan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru untuk bisa mencerdaskan kita punya anak-anak bangsa. Saya pikir kita tetap maju dengan segala kekurangan yang ada, kelemahan yang ada, dengan kondisi pandemi Covid pasti juga perputaran anggaran juga pasti terbatas. Tetapi ketika kita punya niat hati jujur, tulus, ikhlas, maka segalanya bisa berjalan dengan baik. Saya pikir kembali ke hati dan iman. Lalu yang terakhir, saya pikir ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita menjadi sulit. Sekian, terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ketua. Selanjutnya Pak Kepsek. Kami punya moto, lebih baik menyalakan pelita daripada mengutuki kegelapan. Tanah ini, tanah Papua Selatan, Buti adalah awal peradaban. Dari sini kami menyumbang sebuah gagasan sederhana yang kami sudah uji coba, kurikulum gotong royong. Mari kita ubah mindset. Hanya dengan mengubah mindset, melihat anak-anak bisa kreatif, bisa kritis, bisa aktif, mereka tampil dengan jati diri, paling tidak kita punya jalan menuju surga. Tuhan berkati. Amin. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Billy. Karena temanya pendidikan, jadi yang sering saya ulang adalah tujuan utama sekolah, tujuan utama pendidikan adalah bukan nilai, ya, bukan nilai akademis, tetapi karya dan tindakan. Jadi kita setiap kali masuk ke depan sini, kita mau masuk, kita hari ini belajar apa ya? Langsung pikir, dengan pelajaran ini nanti saya mau bikin apa. Harus selalu di teman-teman, adik-adik punya pikiran itu ya. Saya belajar ini nanti saya mau bikin apa. Itu yang utama, bukan untuk mengejar nilai, tapi untuk membuat sebuah sesuatu. Lalu yang kedua, kesulitan hidup adalah sebuah privilege. Privilege itu apa ya? Keistimewaan. Kadang-kadang orang kalau bilang keistimewaan tuh, oh kok enak sekali, kok keistimewaan karena kok anak orang kaya, karena kok anak penguasa, anak pengusaha kaya, anak pejabat, makanya kok punya privilege. Tapi bagi saya, lahir dari seorang keluarga miskin, anak guru, tidak punya listrik waktu kecil, susah harus jualan kue, itu adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa. Karena tadi privilege itu membuat saya menjadi manusia yang tangguh dan mengerti banyak hal tentang kehidupan. Kalau saya punya cerita dulu, langsung lahir orang kaya, mungkin beda, mungkin saya akan menjadi pribadi yang berbeda, begitu. Mungkin kemarin main dengan anak-anak di kampung saya sudah, mungkin belum mandi kayak begitu. Tapi saya polo-polo dorang, saya main dan dorang, gandeng mereka. Dengan masyarakat kampung duduk biasa saja. Datang tidak dengan pengawalan biasa saja. Biasa naik-naik sepeda, naik motor. Jadi itu sih. Jadi buat adik-adik yang sekarang mengalami kesulitan hidup, itu sebuah hak istimewa. Cuman kamu saja yang dapat hak keistimewaan itu, orang lain tidak.
Kayak gitu. Jadi kepergunakan dan syukuri dan jadikanlah itu sebuah cerita yang nanti kemudian menginspirasi banyak orang kalau sudah sukses nanti. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Kak Billy. Terima kasih untuk Kak Billy yang sudah hadir di sini. Kemudian Bapak Ketua DPRD juga yang sudah hadir. Dan kemudian terima kasih juga untuk Bapak Kepsek yang sudah membuka pintu hati dan pintu rumah untuk kita semua ada di sini. Dan teman-teman semua, ini mungkin bukan pertemuan terakhir kita, tetapi ke depan akan terus berkoordinasi untuk menyukseskan pendidikan di wilayah Papua Selatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami dari SMP Negeri Buti pamit undur diri. Selamat sore. Sore. Salam. Sore. Oh ya, biar diingat.